Hai teman-teman, balik lagi di Rehat Renungan Harian Singkat. Sebelum masuk renungan, aku perkenalan dulu. Soalnya di renungan kemarin aku lupa ngenalin nama aku. Nama aku Natasha Abigail. Bisa dipanggil apa aja. Bentar lagi nggak kerasa banget kan udah mau Natal ya. Kayak ya tinggal beberapa hari lah menuju Natal. Nah, sebenarnya pasti di setiap kita masing-masing punya hal-hal yang kita ingat tentang Natal kan. Kalau buat aku sendiri, aku punya beberapa hal yang aku ingat tentang Natal. Ada 3 poin. Yang pertama tentang kasih, yang kedua tentang pengorbanan, dan yang ketiga tentang kesederhanaan. Kalau buat aku, kalau kasih itu menurut aku, kasih dan pengorbanan itu kalau menurut aku, kasih dan pengorbanan itu kayak Tuhan tuh udah mengorbankan anaknya. Tuhan Allah enggak. Kalau menurut aku, kasih dan pengorbanan itu kayak Allah mengorbankan anaknya untuk turun ke bumi demi menyelamatkan kita anak-anaknya yang lain. Jadi menurut aku itu sebuah kasih dan pengorbanan. Pengorbanan dan juga kasih ya, sama aja. Terus kalau buat kesederhanaannya, kayak Tuhan Yesus itu lahirnya tuh nggak, walaupun Tuhan itu Tuhan yang turun ke bumi sebagai manusia, tapi dia tapi dia lahirnya tuh nggak di dalam kemewahan gitu loh, tetap sederhana, cuma di palungan doang kayak gitu. Dan menurut aku yang kayak gitu tuh poin-poin itu pasti ada yang bisa kita ambil gitu, nggak cuma sekedar cerita doang gitu loh. Nah kalau menurut aku, kalau menurut aku sendiri ya, kalau menurut aku sendiri, walaupun sekarang lagi corona kayak gini, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita terapin gitu loh, walaupun tahun ini kita Natalan dengan kondisi COVID kayak gini. Which is kita nggak bisa kumpul bareng teman-teman, bareng keluarga besar, kayak gitu kan. Nah, apalagi nah, aku mau cerita sedikit nih teman-teman, sesuai pengalaman pribadi aku ya. Kalau misalkan, kan sekarang banyak banget orang-orang di sosial media kayak, mungkin maksudnya bukan sombong, bukan pamer, muncrat. Kan sekarang banyak banget nih orang-orang di sosial media kayak sharing, ya pengennya sharing kehidupannya, tapi ada yang nangkapnya sebagai kayak, hedon banget gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu juga sebenarnya kalau ada yang lihat kayak ya udah nggak usah memaksakan diri buat ngikutin apa yang ada di sosial media gitu loh. Jadi kayak ya udah sederhana aja, karena Tuhan sendiri juga mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Terus kalau dari kasihnya, walaupun nih lagi kayak COVID kayak gini, kita tuh tetap sebenarnya kita tuh bisa tetap mengasihi teman-teman kita di luar sana yang mungkin karena dampak COVID ini masih kekurangan kayak gitu. Sebenarnya kita nggak usah yang kayak ngasih dalam jumlah besar gitu loh, karena waktu itu aku juga sempat ceritanya kayak bagi-bagi makanan gitu, bukannya ria ya, tapi kayak cuman mau sedikit sharing aja. Aku berempat waktu itu, kita kayak ngumpulinnya seadanya kita aja, cuman ya buat ngasih makanan ke orang-orang yang di pinggir jalan yang kayak nggak punya rumah, buat yang kayak makan aja mungkin juga mereka nggak tahu dari mana. Nah kita kasih kayak gitu ya seadanya aja, ya emang nggak usah maksain. Jadi terkumpulnya uang kita bikin acara bagi-bagi makan kayak gitu. Terus kalau misalkan dari sisi pengorbanannya, pasti teman-teman suka kan kayak kalau misalkan akhir tahun tuh suka kayak banyak acara gitu kan, antara sama keluarga besar lah atau sama teman-teman gereja atau teman-teman nongkrong, kayak pengennya kumpul-kumpul kan, tapi kan nggak bisa dalam satu hari atau dalam satu waktu kalian ada di semua acara itu kan. Jadi menurut aku itu juga salah satu
pengorbanan gitu, kayak kalian lebih bisa mau milih yang mana gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri kenapa aku milihnya? Kalau aku sih milihnya biasanya keluarga. Kecuali kalau keluarga aku nggak ada acara apa-apa baru, kecuali kalau di keluarga besar nggak ada acara apa-apa, nggak ada kumpul-kumpul, baru aku main sama teman-teman aku. Tapi kenapa biasanya aku milih sama keluarga? Karena menurut aku kumpul sama keluarga besar tuh sebuah hal yang susah banget. Jadi kayak pasti cuma setahun sekali atau 2 kali gitu ya, pas Natal, tahun baru, sama pas liburan naik-naikan kelas. Jadi menurut aku yang bisa kita prioritasin dulu adalah keluarga, karena kalau sama teman-teman tuh sebenarnya bisa kita schedulein di akhir minggu atau sebulan sekali, itu tuh bisa. Jadi aku sih lebih mengorbankan teman-teman aku pas lagi acara Natal biar aku bisa kumpul sama keluarga besar. Kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, aku punya satu ayat, yaitu dari Roma 12 ayat 10. Bunyinya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi menurut aku, walaupun kita lagi ada di COVID, maksudnya walaupun di tahun ini Natalannya ada COVID, gimana sih ngomongnya Kak? Jadi menurut aku walaupun Natalan tahun ini tuh banyak tantangannya dan juga banyak keterbatasannya karena COVID, kita juga sebenarnya bisa menerapkan 3 poin tadi. Kayak yang pertama, kasih itu kita bisa tetap ngebantu teman-teman kita walaupun mungkin uangnya bukan uangnya ya, yang terkumpulnya nggak banyak gitu, tapi dengan apapun, kayak misalkan kalian punya baju-baju yang udah lama nggak kalian pakai tapi masih bagus, bisa kalian sumbangin. Ataupun Natalannya nggak usah mewah-mewah, nggak usah pakai perayaan megah-megah, cuma cukup kumpul sama temen atau keluarga yang deket, itu juga menurut aku udah keistimewaan. Kayak gitu. Jadi jangan lupa juga kita tetap harus bersyukur, walaupun lagi COVID kayak gini, kita tetap harus bersyukur untuk teman-teman dan juga keluarga yang udah Tuhan tempatin di sekeliling kita. Segitu aja renungan singkatnya dari aku. Makasih. Ya. Buat teman-teman yang mau request topik renungan ataupun mau sharing, boleh DM kita di koreci_GKI dan KP_GKI Cimahi. Atau boleh juga drop komen di kolom komentar di bawah ini. Bye! Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara